Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya Sylvia Eka Febrianti akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Revisiting the Role of Modular Innovation in Technological Radicalness and Architectural Change of Product, the Case of Tesla X and Rumba AVC. Jadi pertama-tama, bahasan dari jurnal ini kita perlu mengetahui apa itu inovasi modular dan inovasi arsitektur. Jadi inovasi modular adalah inovasi yang melakukan perubahan pada komponen, namun sistem yang digunakan masih tetap seperti sebelumnya. Kemudian untuk inovasi arsitektur itu sendiri merupakan inovasi dengan melakukan perubahan pada sistem yang sudah ada dengan cara yang baru dan meningkatkan komponen yang ada di dalamnya tanpa harus benar-benar mengubahnya. Kemudian pada pertama saya akan mencoba menjelaskan terkait studi kasus di sini adalah Rumba iRobot Autonomous Vacuum Cleaner. Saya akan mencoba menjelaskan pertama mengenai technological newness, yakni radical technological change atau radical innovation. Jadi kebaruan teknologi pada Rumba robot AVC di sini merupakan bentuk perubahan teknologi atau inovasi radikal yang bertahap. Jadi perubahan dalam inovasi modular produk memungkinkan sebuah kebaruan berurutan atau bertahap yang berawal dari inovasi modular ke arsitektur dan akhirnya mengarah ke fungsi baru yang radikal. Penambahan pada inovasi modular tidak hanya memperkenalkan teknologi baru tetapi juga kemudian mengubah arsitektur dari penyedot debu Rumba iRobot ini dalam dua cara. Yang pertama melalui antarmuka baru antar modul, yang kedua adalah melalui perubahan pada struktur fisik yaitu dari fungsi manual ke otonom. Jadi misalnya yang sebelumnya vacuum cleaner itu manual akan diidentifikasi dan dibandingkan yakni kesamaan serta perbedaannya pada tingkat fungsional dan fisik dengan AVC di sini. Jadi pada AVC ditambahkan modul sistem baru seperti dapat menavigasi sendiri, kemudian merasakan lingkungan, termasuk sensor, microcontroller, mercusuar virtual serta lainnya akan ditambahkan ke sistem. Nah, dikatakan radikal bertahap sebab penggunaan sistem dan komponen lain seperti baterai, charge, dengan sistem hisap dan kantong penyimpanan debu masih sama dengan sistem vacuum cleaner otonom atau konvensional. Kemudian yang kedua di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai architectural change dari Rumba iRobot AVC. Jadi dari perubahan teknologi atau inovasi radikal yang secara bertahap sebelumnya, inovasi ini pada akhirnya akan mengarah pada perubahan arsitektur. Nah, pada contohnya Rumba robot AVC di sini, perubahan pada modul-modul atau sistem ini menumbuhkan perubahan pada jenis antarmuka baru yang mengubah sistem arsitektur. Terdapat modul dan komponen baru seperti sensor, kemudian sistem kontrol, sistem penggerak, dan modul sikat samping utama. Nah, yang diperkenalkan di robot otonom berbeda dari modul di penyedot debu manual. Jadi kebaruan teknologi dalam modul dari perubahan arsitektur memperkenalkan fungsi baru, terutama terkait kontrol dan navigasi. Fungsi otonom seperti pengisian daya sendiri, kemudian pembersihan sendiri, dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi debu dan kotoran. Pada perubahan radikal ini menunjukkan perbedaan utama antara robot AVC dan penyedot debu manual. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan dari studi kasus Tesla Model X. Di sini pertama mengenai technological newness, kebaruan teknologi terjadi secara radikal pada Tesla Model X ini. Jadi perubahan inovasi yang radikal dalam mobil listrik Tesla ini utamanya diwujudkan di bidang propulsi, kemudian penyimpanan energi dan pengaturan suhu. Nah, pada publikasi paten, salah satu publikasi paten itu menunjukkan proses R&D Tesla itu menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem perakitan kontrol dan penggerak. Kemudian pada publikasi paten manajemen thermal itu menunjukkan proses R&D Tesla telah memperkenalkan teknologi baru yang membawa berbagai perbaikan seperti pendinginan pada berbagai sistem, kemudian mengurangi kompleksitas serta peningkatan pada efisiensi dan keamanan sistem. Jadi perubahan inovasi teknologi baru ini di tingkat modular ini memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan, kemudian keandalan dan fungsional mobil. Berikutnya dari inovasi penyimpanan energi dan modul paket baterai ini membawa beberapa hasil perubahan radikal seperti peningkatan fungsional baterai yang dicapai melalui peningkatan teknologi baru dan peningkatan sistem, kemudian keamanan baterai juga ditingkatkan dan kebaruan dalam teknologi menyediakan sistem perlindungan yang lebih baik.
Kemudian saya mencoba menjelaskan mengenai architectural change dari Tesla Model X ini. Jadi perubahan radikal pada teknologi kebaruan Tesla ini tidak hanya untuk meningkatkan fungsionalitas, namun juga merubah arsitektur pada tingkat modular. Nah, di sini penambahan modul baru memperkenalkan teknologi dan fungsional baru ke dalam sistem. Dan juga mengubah arsitektur mobil Tesla melalui antarmuka baru dari modular itu. Jadi dari perubahan arsitektur tersebut nampaklah beberapa perbedaan arsitektur utama dari mobil listrik Tesla dibandingkan dengan mobil listrik lainnya, yakni penggunaan rakitan penggerak terintegrasi Tesla yang menggabungkan modular seperti sistem seperti motor listrik, kemudian rakitan inverter daya, kemudian kotak roda gigi ke dalam satu penutup multibagian. Nah, dari perubahan arsitektural ini didapatkan beberapa keunggulan, antara lain adalah mengurangi kompleksitas sistem penggerak, kemudian mengurangi bobot, kemudian menyederhanakan integrasi rakitan penggerak kendaraan listrik, kemudian menyederhanakan pendingin komponen melalui penggunaan sistem manajemen thermal umum tadi, dan yang terutama adalah mengurangi biaya produksi. Kemudian di sini bila dihubungkan dengan tulisan dari Anderson and Tasman mengenai acyclical model of technological change, di sini saya akan mencoba menjelaskan tahapan dari siklus model perubahan teknologi dari Roomba iRobot AVC dan Tesla Model X. Yang pertama, pada Roomba Robot Autonomous Vacuum Cleaner, model siklus perubahan teknologi pada Roomba Robot di sini diawali dari adanya diskontinuitas teknologi 1, di mana teknologi pembersih kotoran atau debu pada lantai secara konvensional beralih dengan munculnya teknologi vacuum cleaner manual atau yang konvensional, di mana teknologi vacuum cleaner ini masih sebatas pada baterai charge. Penggunaan kabel listrik secara langsung digunakan pada aliran listrik dengan sistem hisap dan kantong penyimpanan. Nah, era ini merupakan era of ferment, di mana proses pengenalan dari teknologi baru yang ditandai dengan peningkatan variasi dan eksperimen teknologi. Nah, setelah itu muncullah desain dominan dari vacuum cleaner yang telah menambahkan fitur autonomous dan diterima oleh pasar. Nah, tahap ini disebut tahapan desain dominan, di mana persaingan antara teknologi lama dan baru telah menghasilkan desain inovasi teknologi baru yang diterima oleh pasar. Jadi ketika telah ditetapkan desain tunggal standar yang mendominasi dalam kelas produk vacuum cleaner ini, nah, pada tahapan ini inovasi berada pada bentuk inovasi modular yang menghasilkan perubahan radikal yang bertahap, di mana autonomous vacuum cleaner ini memiliki teknologi seperti dapat menavigasi sendiri, kemudian merasakan lingkungan, termasuk sensor, microcontroller, virtual. Nah, itu ditambahkan ke dalam sistem. Nah, kemudian pada tahapan incremental, yakni berbagai inovasi tambahan maupun perbaikan dari teknologi dapat mendorong kemajuan teknologi dengan mempertahankan desain dasar dari desain dominan tadi. Jadi pada Roomba Robot AVC ini adalah ketika terjadi inovasi arsitektural, ketika perubahan fokus pada sistem yang sudah ada dengan cara baru dan meningkatkan komponen yang ada di dalam sistem. Contohnya di sini adalah adanya upgrade teknologi dari kontrol dan navigasi serta fungsi otonom seperti pengisian daya sendiri, kemudian pembersihan diri dan pembersihan secara mandiri dan memiliki kemampuan untuk mendeteksi debu dan kotoran. Nah, tahap ini akan berakhir pada diskontinuitas teknologi kedua yang dapat menggantikan teknologi AVC. Kemudian berikutnya siklus model pada Tesla Model X ini. Jadi perubahan teknologi pada mobil Tesla X ini adalah ketika Tesla mengeluarkan inovasi mobil listrik, terutama diwujudkan di bidang propulsi, penyimpanan energi, dan pengaturan suhu, yang mana berada pada tahapan era of ferment. Nah, pada tahap era ini terjadi ketika produk atau industri mobil listrik masih benar-benar baru. Nah, akibatnya desain dominan di pasar belum terbentuk, sehingga persaingan di antara berbagai produk mobil listrik ini antara teknologi lama dan teknologi baru sebagai substitusi di industri ini masih sangat ketat. Sehingga umumnya pada tahap ini sebagian besar sumber daya itu dihabiskan untuk research and development dari mobil listrik yang masih dianggap terlalu mahal dan belum menjadi disruptive innovation. Setelah ditemukan desain dominan yang unggul dalam teknologi mobil listrik, Tesla terus mengembangkan teknologinya dan mengarah pada tahapan perubahan incremental yang ditunjukkan dengan inovasi teknologi baru di tingkat modular yang memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan, keandalan, dan fungsionalitas mobil listrik. Nah, dari inovasi modular ini mengarah pula pada perubahan arsitektural yang pada akhirnya mendapatkan keunggulan antara lain mengurangi kompleksitas sistem penggerak,
mengurangi bobot, menyederhanakan integritas rakitan penggerak kendaraan listrik, kemudian menyederhanakan pendingin komponen, dan mengurangi biaya produksi. Nah, tahapan ini akan berakhir pada diskontinuitas teknologi kedua, di mana terdapat teknologi baru yang jauh lebih unggul dibandingkan teknologi mobil listrik dari produk Tesla terbaru ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.